Cek 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 tes tes satu dua. Cek cek tes tes. Oke, cek tes 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 tes. Cek cek. Oke, sip, mantap. Tes tes, suara oke. Cek cek tes. Tes tes tes. Cek cek tes 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 tes. Cek cek tes tes. Cek cek tes tes. Tes tes. Cek satu. Tes. Oke, suara bagus. Kita cek dulu. Oke, kita sambil nunggu. Oke, sudah pas. Sudah pas. Halo. Apakah suara saya jelas? Cek cek. Halo. Suara saya terdengar jelas? Oke, sambil nunggu yang lain, boleh absen dulu dari mana aja yang sudah hadir. Yang sudah hadir siapa saja, dari mana saja? Tangerang, oke. Hadir, jelas? Oke, mantap. Makassar, wah. Tobelo, wih, mantap. Malang, Bekasi, Bengkulu, Sumedang. Oke, baru pada masuk. Kurang keras. Apa suara saya kurang keras? Boleh dites lagi? Tes. Halo semuanya. Oke. Palembang, Kalimantan Tengah. Masya Allah, Jayapura hadir. Doain segera bisa ada di wilayah timur, oke? Padang Sidempuan, wah, jadi pengen ke Padang lagi. Ternate, Pekalongan, Balikpapan, cukup jelas, oke? Oke, siap. Jangan lupa dipersiapkan alat-alat untuk belajarnya, yang catatan atau menggunakan laptop atau pakai handphone, boleh silahkan disiapkan. Jam 8 tepat kita mulai ya. Jam 8 tepat kita mulai. Karena cukup banyak yang akan kita bahas
kali ini. Jadi tenang saja. Pastikan Anda mencatat, karena ini harus dicatat. Beberapa poin-poin pentingnya itu harus dicatat. Oke? Agar bisa langsung dipraktekkan. Itu kuncinya. Pastikan Anda selalu praktekkan setiap ada sesi materi belajar dari manapun. Oke. Pare-Pare, mantap. Jayapura. Wah, Jayapura banyak ya. Semoga segera bisa ada kopdar di sana. Amin. Samarinda, Garut, Batam. Oke, siap. Sudah 143 orang. Oke, masih ada 2 menit. Boleh yang baru hadir dari mana saja? Semarang. Oke, siap Semarang. Batang Siantar, Palembang, Bangkalan, Madura. Wah, Bangkalan. Salam kenal dari Koja Bengkulu. Sumatera Utara, kemarin saya baru balik dari Medan, kebetulan. Bandung, insya Allah hari Minggu ini saya ke Bandung. Lampung, sampai jumpa Lampung. Hari Sabtu. Wah, Nganjuk. Kayak saya kenal ini yang dari Nganjuk ya. Wah, banyak sekali. Wah, Jayapura dari tadi banyak nih. Ya, semoga disegerakan. Amin. 1 menit lagi kita langsung mulai materinya. Mataram. Wah, Mataram kayaknya bisa kita coba nanti untuk adakan kopdar di sana. Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang, Tegal, Medan, Padang Panjang. Wih, Jakarta Timur. Siap. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap belajar semuanya malam ini? Karena sebentar lagi akan langsung kita mulai. Dumai, Palembang. Oke, saya rasa untuk sesi kehadirannya cukup. Oke, cukup karena kita akan segera mulai webinarnya malam ini. Pastikan Anda sudah siap untuk menyerap semua ilmu yang akan kita sharingkan bersama malam ini. Tenang aja, nanti akan ada sesi khusus untuk tanya jawab. Sip, tepat jam 8. Oke, sesuai janji saya tadi, kita mulai webinarnya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Semoga webinar malam ini berjalan dengan lancar, semua ilmunya dapat diserap, langsung dipraktekkan, dan insya Allah semoga cepat dapat hasilnya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya buka ya Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua. Semoga selalu dalam keberkahan, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta murah rezekinya. Amin. Nah, untuk webinar malam ini, kurang lebih kita akan membahas beberapa materi, kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi supaya tidak terlalu lama, kita akan mulai langsung ke materinya, ke intinya. Dan nanti tenang aja, Bapak Ibu teman-teman semua yang punya pertanyaan bisa ditanyakan di sesi akhir. Nah, itu saya khususkan buat bertanya sekitar 5-10 menit. Pastikan pertanyaannya disimpan dan jangan lupa ketika saya menjelaskan materi, fokus untuk mendengarkan materinya. Karena ada beberapa contoh-contoh materi yang akan saya ucapkan, tidak saya tampilkan karena tulisannya terlalu kecil kalau ditampilkan. Makanya saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimat-kalimat tipe-tipe headline yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan untuk bisnisnya, baik di Abdi, di Essenzo, ataupun ketika ingin bisnis yang lainnya. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua siap menyerap ilmunya malam ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Cukup, sesi hadir cukup dulu. Oke, sesi hadir cukup dulu. Tolong dibantu ingatkan yang di kolom komentar, oke? Biar kita bisa fokus dulu ke materinya. 4 hal yang akan kita bahas pada webinar ini adalah: pertama, bagaimana cara merancang penawaran yang sulit ditolak untuk meningkatkan closing reseller dan produk 2 kali lipat dengan traffic gratisan. Itu yang pertama. Yang kedua, 7 tipe headline penting yang harus Anda ketahui untuk meningkatkan 100% closing reseller dan produk Anda dengan hypnowriting. Jadi masih menyangkut dengan materi yang sebelumnya saya bawakan. Pastikan Bapak Ibu teman-teman semua sudah menonton materinya, oke? Yang ketiga, product knowledge. Yang keempat, sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita masuk ke materi,
Saya memperkenalkan diri lagi ya. Mungkin Bapak teman-teman semua yang sudah pernah ikut kopdar atau mungkin yang pernah training FB Ads sudah pernah melihat muka saya. Jadi perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya salah satu digital strategis dan tim dari Abdi Pusat. Oke. Biasanya yang sudah pernah ikut kopdar sempat ketemu dengan saya. Kalau nggak ketemu dengan Mas Alvin. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, pembahasan kali ini akan sangat berkaitan erat dengan teknik copywriting. Oleh karena itu, kita berkenalan lebih dahulu apa itu copywriting. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah pernah berbisnis atau mungkin baru mencoba bisnis sudah tidak asing lagi dengan kata copywriting. Oke, kita bahas secara pengertiannya ya. Copywriting adalah segala bentuk proses menulis yang bertujuan untuk menjual sesuatu atau menjual sebuah produk, jasa maupun ide. Copywriting adalah tentang membuat pembaca ingin terlibat dengan Anda, bukan membanjiri mereka dengan penawaran atau spam. Jadi inti dari copywriting adalah tentang membuat si pembaca dari copywriting yang kita kirimkan, baik di sosial media, baik di iklan berbayar, itu semua tujuan utama kita adalah membuat si pembaca ini ingin ikut lebih dalam, ingin ikut apa sih yang ingin kita tawarkan, apa sih yang ingin kita sampaikan, ada info apa sih yang mereka harus tahu dan harus mereka miliki. Nah itu, kita ingin menarik mereka agar terlibat langsung dengan diri kita ataupun penawaran dari kita. Tapi bukan membanjiri mereka dengan penawaran atau spam. Harap diperhatikan, khususnya di Abdi kita sudah sangat tegas untuk tidak melakukan spamming dimanapun. Jadi pastikan Anda melakukan proses belajar dan prakteknya dari kita jauhkan dari yang namanya spamming ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik. Etika bisnisnya pastikan ditonjolkan, dimunculkan. Jadilah seorang pebisnis yang sejati tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak baik seperti spamming dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ini baru pembukanya, tenang aja, baru pembuka. Oke, nah namun ini sering terjadi kesalahan dalam menulis copywriting. Karena gini, banyak yang orang yang baru banget mulai, mungkin baru mulai bisnis online atau mungkin baru ingin berpartisipasi dalam bisnis online, itu banyak yang mensalahartikan tentang copywriting. Ada yang bilang copywriting yang penting mas, ada captionnya, kita menyampaikan sesuatu. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, gimana sih mas untuk mengetahui kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika kita menulis copywriting? Oke, saya akan men-sharingkan 5 hal ini. Pertama adalah kita terlalu sering fokus ke tulisan, melupakan yang namanya esensi. Oke, saya jelaskan dulu. Esensi copywriting itu seperti apa? Esensi copywriting adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada calon konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Itu adalah esensi copywriting. Nah, kesalahan ini kita terlalu fokus ke tulisannya. Kita melupakan tujuan kita tuh, informasi yang kita ingin sampaikan tuh tersampaikan nggak sih sebenarnya ke mereka? Sebenarnya mereka tuh ngerti nggak sih apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita buat mereka tuh paham. Nah, banyak yang lupa akan esensinya. Jadi bukan cuma sekedar tulisan yang indah, tapi harus yang enak dibaca juga. Karena gini, saya banyak menemukan beberapa orang yang tidak salah, tapi kurang tepat meletakkan copywriting yang seharusnya. Nah, saya ingin Bapak Ibu teman-teman semua ya, khususnya Bapak Ibu teman-teman yang sudah belajar di Abdi, sudah praktek, sudah mulai dapat hasil, pastikan jangan sampai melupakan esensi ini. Karena ini penting banget. Ini basically-nya dasar banget. Kalau kita dasarnya kita tidak tepat, gimana kita nanti ke hal yang lebih besar, itu kan akan sangat berimpact. Kan kita sama-sama tahu, pernah dengar yang namanya istilah dari hal kecil bisa menjadi hal besar. Nah, hal besar bisa jadi hancur karena hal kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, fokus ke fitur. Oh, ini salah typo. Fokus ke fitur, bukan benefit. Nah, contoh gini, ini contoh. Karena saya dulu pertama awal-awal pengalaman juga ngalamin. Saya dulu fokusnya itu adalah ke fitur, kayak saya jelasin.
Iya gabung di Abdi murah kok cuma 500.000. Udah, saya jelasin itunya doang. Nah, yang sering kita lupa adalah benefit di baliknya. Anda gabung Abdi, 500.000. Setelah gabung, dapat akun member. Dapat akun member, Anda dapat produk. Nah, setelah dapat produk kan masih banyak lagi benefit yang bisa Anda jelaskan ke konsumen Anda. Contoh, iya di Abdi enak kok. Selain kita belajarnya online, kita juga dapat fasilitas tambahan, yaitu belajar secara tatap muka langsung atau offline. Nah itu ada 2 lagi. Kita dikasih training 1 hari full training digital marketing yang sering disebut kopdar. Dan ada satu lagi, training tatap muka yang diberikan Abdi untuk semua membernya, yaitu training FBH 2 hari. Yang dimana yang di luar sana itu dijual minimal 5-12 juta, di Abdi sebagai fasilitas. Itu salah satu benefit yang sering kita miss. Karena gini, kita balik agak sedikit mundur ya. Banyak member Abdi itu yang gabung cuma karena mereka nggak gini, oh murah ya 500.000, oh berarti sekedar. Sebenarnya kalau mereka tahu benefitnya sebesar apa, itu gampang banget orang gabung Abdi. Makanya banyak member Abdi, contoh ya, saya contohin sedikit. Kayak Mas Tommy itu. Mas Tommy kan sering bikin workshop. Nah, Mas Tommy ini kan cuma ngejelasin aja. Oke, benefitnya apa belajar di Abdi? Harganya terjangkau 500.000 seumur hidup. Dapat ilmunya update, ada kopdarnya, ada training FBH. Kita dikasih terus video-video tutorial yang komprehensif, terus terupdate. Dan terus diberikan berbagai pilihan produk untuk dijual. Itu senjata tuh. Makanya kenapa workshopnya selalu rame. Itu salah satu benefit yang selalu ditonjolkan. Nah, kesalahan banyak di awal member Abdi adalah lupa memberikan apa sih benefit kalau mereka gabung Abdi. Apa benefitnya kalau mereka beli produk Essenzo. Contoh nih yang sering saya alami di lapangan kalau banyak member Abdi tuh yang nanya, Mas saya kok jualan agak susah ya? Oke, saya langsung tanya kendalanya. Jualan susah tuh gimana konteksnya? Saya perlu tahu dong konteks jualan susah tuh gimana. Oke, dijawab, iya Mas saya nawarin ke teman saya nggak ada yang mau, nggak ada yang ngerti. Terus mereka juga nggak tahu ini cara pakai. Nah sebenarnya masalahnya bukan si konsumen, tapi balik lagi ke kita. Kita udah nyebutin benefitnya belum? Kita udah nyebutin belum? Oh pakai essential oil sangat praktis loh, cuma dioles sama dihirup. Ketika orang tahu itu, ketika orang tahu benefit yang mereka akan dapat, mau harga semahal apapun, mereka akan beli. Itu prinsipnya. Mas teman saya tawarin tapi nggak mau beli. Oke, balik lagi nih. Saya akan sedikit menyinggung tentang pengulangan. Udah berapa kali nawarinnya? Kalau kita udah ngasih benefit dan dia belum beli, kita tawarin 1-2 kali, itu normal. Itu sangat normal. Berapa kali idealnya kalau orang akhirnya beli produk ataupun akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa, minimal 7 kali, 7-12 kali secara angkanya. Oke, itu yang kedua, fokus ke fitur, lupa akan benefitnya apa untuk si konsumen. Nah yang ketiga, terlalu fokus ke Anda dan Anda. Melupakan mereka, dan mereka. Maksudnya gimana mas? Oke, saya jelaskan pelan-pelan, tenang aja. Maksudnya gini, copywriting yang harus kita sampaikan, seharusnya adalah tentang mereka. Tentang calon konsumen Anda. Bukan tentang diri Anda sendiri. Buatlah sebuah tulisan yang menarik. Saya sedikit lihat catatan. Perhatian dan minat mereka tuh apa? Bukan hanya membangga-banggakan diri sendiri. Copywriting adalah tentang mereka, bukan tentang kita. Ada sangkut pautnya dengan yang nomor 2 tadi, benefit. Contoh, kita fokusnya, Bapak kendalanya apa? Ya saya mau punya tambahan penghasilan mas. Gimana caranya? Sedangkan saya kondisinya gaptek, nggak ngerti dunia digital, nggak ngerti dunia online, dan belum pernah jualan online sama sekali. Oke, berarti kita fokus dulu nih. Oh masalah Bapak ini adalah gaptek, nggak ngerti dunia digital, nggak pernah jualan. Oke, itu masalahnya. Solusinya apa? Yaudah kita kasih tahu. Oke Pak, solusinya adalah pertama Bapak belajar mulai dari sekarang, take action, sambil pelan-pelan nanti praktek Pak. Itu solusinya. Nah, gimana caranya? Gak belajar di Abdi, sudah ada tutorialnya, sudah ada alat bantunya. Kalau Bapak belum punya produk untuk dijual, kita bantu jual
kita bantu supply produknya dengan sistemnya. Jadi Bapak tinggal pakai aja, nggak harus pusing-pusing ngurusin produk dan lain-lainnya. Dan regulasi untuk berjualan sudah disiapkan semuanya. Itu kebanyakan tuh yang kayak, iya, oh saya belajar di Abdi gampang banget. Itu boleh. Cuma balik lagi, apa sih yang akan mereka dapatin kalau mereka gabung Abdi? Contoh, iya Bapak gabung di Abdi itu gampang banget Pak. Bapak dibimbing, Bapak nanti akan disupport oleh sistem Abdi. Ada adminnya, ada kopdarnya. Nanti kalau ikut training FBH ada mentornya. Jadi benar-benar, oh kita fokus ke mereka. Mereka dulu nih, mereka bakal dapat apa? Baru ke kita. Jadi mereka, baru anda yang seharusnya. Jangan sampai terbalik. Oke? Itu yang nomor 3. Sip, kita lanjut. Keempat, tidak ada call to action. Nah, ini saya sering ketemu dan ketika ngeliat member Abdi yang lagi praktek, posting, ini ada yang sering kelupaan. Apa? Yang nomor 4, call to actionnya nggak dicantumin. Call to action tuh apa sih Mas? Oke, call to action adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika melihat sebuah penawaran. Misalkan saya ngeliat iklan nih, iklan Abdi. Ada yang posting, gratisan, kita ngomong yang gratisan dulu aja, yang traffic gratisan. Ada yang posting di WhatsApp misalkan, ini paling gampang soalnya, di WhatsApp posting konten, posting, di ujungnya setelah konten terakhir kan info lebih lengkap silahkan klik link bawah ini kan. Nah itu setelah itu kan seharusnya kan ada copywriting singkat sama ada landing page-nya kan. Itu sering ada yang kelupaan. Nah kelupaan di sini sebenarnya bisa dua hal. Pertama memang kelupaan, sama yang kedua belum paham. Nah, kalau yang kedua bisa dipelajari. Cuma yang pertama ini itu harus benar-benar lebih diperhatikan lagi. Pastikan call to action-nya kita cantumkan. Baik link landing page atau kan nanti mau pakai link ke WhatsApp kita, itu boleh. Tinggal dikombinasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kelima, terlalu kelihatan jualan. Nah, ini saya sedikit notice untuk yang nomor 5 ini. Kalau saya boleh sedikit saran, kalau Anda ingin punya bisnis super besar jangka panjang ya, kita ngomongnya super besar dan jangka panjang. Nggak waktu yang terlalu singkat, tapi besar jangka panjang. Saran saya, mulai bangun yang namanya personal branding. Nah, personal branding ini gimana Mas cara ngebangunnya? Oke, ini saya based on pengalaman aja ya. Pertama, pastikan Anda edukasi orang-orang yang ada di lingkungan Anda, itu dengan sangat baik. Jangan terlalu jualan. Kalau saya boleh sedikit kasih masukan, kita kayak nebar benih aja. Kita edukasi, terus kita rawat. Nanti kan lama-lama akan bertumbuh dan kita tinggal fase memanennya aja. Nah, saran saya dibangun dulu tribe-nya, traffic-nya, dibangun dulu kolam lead magnetnya. Setelah sudah terbentuk, sudah ada, baru kita salurkan beberapa hal yang bisa menarik minat mereka. Contoh mungkin dari postingan nanti ujung-ujung kita kayak, oh ini ada workshop, oh ini kita posting lagi belajar. Pastikan postingan realnya jangan sampai ketinggalan. Konten boleh, tapi ada satu yang sering kelewatan. Postingan real itu sangat penting. Kenapa? Oke, pelan-pelan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu teman-teman semua, ada nggak yang pernah ngerasain kayak gini? Ngeliat teman kita lagi beli sesuatu yang baru. Gampangnya gini, teman kita beli tas baru bagus banget, dan pas ngeliat kita, wah kok jadi pengen ya. Terus lihat lagi postingan teman kita lagi makan di restoran mana. Nah ketika ngeliat, wah bagus tempatnya, bisa buat Instagram banget fotonya, kita jadi pengen kesana. Nah itu karena kita ngeliat postingan real dari orang-orang di sekitar kita. Sekarang coba kita bayangin, Bapak Ibu teman-teman semua lagi praktek nih. Ini contoh paling real nih, contoh paling gampang nih. Misalkan lagi di mana, di kantor, di rumah. Nah, contoh nih, misalkan Bapak Ibu teman-teman semua, ini salah satu yang paling banyak digunakan member Abdi. Posting menggunakan diffuser, itu dia cuma posting diffuser nyala keluar asap. Setelah itu pas netes dikasih lihat. Percaya atau tidak, itu pasti ada yang minimal nanya itu apaan. Itu udah dibuktiin banyak member Abdi, include saya sendiri waktu itu iseng posting di WhatsApp story, ada yang nanya sekitar 5-10 orang, cuma nanya gini, Mas itu apa ya, kok saya baru lihat, lucu, ada yang bilang lucu, ada yang bilang itu pesen di mana, itu ada yang bilang beli di mana, itu apaan.
dari membuat orang tertarik mau call itu, tapi call to action tuh, orang akhirnya mengontak kita. Dari hal seperti itu bisa jadi ke sales, penjualan. Dengan kita tadi nggak niat jualan tapi kelihatan kayak sebenarnya kita lebih kayak lagi sharing, tapi kelihatan tahu-tahu ada yang beli. Pengen nggak kayak gitu? Pengen pastinya. Nah, pastikan Anda benar-benar memahami semua yang kita akan sharingkan malam ini. Sesi hadirnya bisa dibantu untuk tidak lagi sesi hadirnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya merancang penasaran yang sulit ditolak? Oke, kita bedah dulu. Ada 8 elemen penawaran penting dalam copywriting. Ini yang dasarnya dulu nih. Justru kalau dasarnya kita paham, dan tahu, oh alurnya begini, percaya atau enggak, Anda akan bisa ada di titik di mana Anda tuh gampang banget jual apapun. Karena Anda tahu kebutuhan orang itu apa. Dan untuk menyusun copywriting yang tepat, Anda tahu langkah-langkahnya. Nah, ini saya jelasin nih satu-satu nih. Cuma untuk malam ini kita akan fokus ke nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 pun itu banyak banget poin-poin yang bisa kita bahas. Oke? Berarti masih banyak mas yang akan kita bahas di next webinar. Yes, tenang aja. Masih banyak ilmu yang siap kita sharingkan agar Bapak Ibu teman-teman semua bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya di Abdi maupun Essenzo. Oke. Pertama adalah headline. Headline itu apa mas? Gampangnya judul. Oke. Kedua ada benefit, ketiga bukti, keempat dialog, kelima urgensi, keenam bonus, ketujuh garansi, dan kedelapan CTA atau call to action. Oke? Nah, langsung aja kita ke headline. Jadi malam ini akan kita fokus ke headline dan membahas 7 tipe headline juga. Pertama, apa itu headline? Headline adalah judul. Nah, fungsi dari headline itu sendiri adalah menarik perhatian dari pembaca kita. Berdasarkan riset, 8 dari 10 yang membaca headline iklan itu hanya 2 yang akhirnya baca sampai habis. Balik lagi, hukum Pareto, cuma 20% dari 10. Headline menentukan apakah seseorang akan lanjut membaca atau tidak. Jadi headline sangat menentukan apakah seseorang akan lanjut membaca atau tidak. Kalau saya tidak salah pernah baca artikel, itu orang itu punya waktu 3 sampai 5 detik. 3 detik pertama itu adalah fase di mana fase kritis orang menentukan dia akan lanjut atau tidak untuk membaca lengkap isi dari iklan tersebut. 3 detik, bayangin. Alam bawah sadar manusia itu akan membaca, men-screening tulisan itu dalam waktu 3 detik. Kalau dalam 3 detik tidak terlalu menarik buat mereka, itu mereka akan skip, akan dilewatin. Makanya kenapa ini saya bilang penting? Kalau Anda paham di sini, Anda tuh bisa jual sesuatu, bahkan orang tuh nggak tahu produk Anda tuh apa. Yang penting Anda bisa membuat headline yang tadinya terlihat sangat sederhana, tapi bisa membuat orang akhirnya melakukan call to action untuk terus membaca iklan sampai habis. Oke? Nah, ini baru yang mau kita bahas sesungguhnya. Ada 7 tipe headline yang akan kita bahas hari ini. Masing-masing punya keunikan dan contoh masing-masing. Makanya tadi di awal saya bilang, siapkan catatan. Karena saya kalau tulis di sebelahnya, itu tulisannya nggak kebaca, makin kecil. Makanya pastikan disiapkan catatannya. Saya akan kasih beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan langsung untuk praktek nanti. Praktek langsung ketika mau posting konten Abdi maupun Anda mau pakai postingan yang real, itu bisa Anda gunakan. Jadi ada beberapa headline yang bisa Anda coba untuk optimalkan. Tidak semua orang cocok dengan nomor 1. Ada yang orang cocok pakai nomor 2. Ada yang cocok pakai nomor 3 dan seterusnya. Oke? Pastikan Anda simak semuanya satu persatu. Yang pertama, tipe headline pertanyaan. Oke, saya lihat catatan sebentar. Oke, ini dia. Pertanyaan selalu menarik perhatian manusia. Pertanyaan. Makanya salah satu teknik coaching itu sebenarnya bertanya. Nah, manusia itu kalau ditanya itu akan mengeluarkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Makanya teknik coaching itu fokusnya adalah bertanya, dan bertanya. Oke.
Nah, dalam konteks hipnosis, pertanyaan akan menciptakan kondisi TDS. Nah, TDS ini apa, Mas? TDS adalah Trans Derivational Search. Kondisi pikiran saat kita menyelam dalam diri mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Contoh nih pola kalimatnya. Oke. Tahukah Anda mengapa belajar di Abdi? Atau tahukah Anda mengapa digital marketing saat ini sangat digemari oleh kaum milenial? Itu kan pertanyaan kan, membuat kenapa ya? Kenapa ya kok milenial suka dengan digital marketing ya? Nah, itulah membuat akhirnya orang penasaran. Ingat, penasaran sama dengan pemasaran. Oke? Itu yang pertama, contoh lain. Sadarkah Anda mengapa di Indonesia peningkatan penjualan online-nya selalu meningkat dari tahun ke tahun? Baru tuh kita kasih fakta, data dan fakta statistiknya. Di Indonesia tahun 2018 segini, 2019 segini. Itu powerful banget. Kenapa? Karena orang butuh data. Orang butuh data untuk tahu gimana kondisi real saat ini yang ada di kehidupan mereka, yang ada di sekitar mereka. Itu salah satu yang membuat orang sangat tertarik. Makanya kayak infografik, data-data statistik itu sangat dibutuhkan dimanapun. Apalagi kita ada di dunia bisnis. Itu bisa dikatakan kayak salah satu mata uangnya adalah database. Oke? Nah, itu yang pertama, itu pertanyaan. Jadi gunakan kata tahukah Anda mengapa atau sadarkah Anda mengapa. Itu bisa digunakan. Sisa teksnya Anda bisa kombinasikan dengan kalimat-kalimat yang membuat orang bertanya-tanya ketika melihat ataupun membaca headline seperti itu. Sekarang yang kedua, yaitu tipe headline yang panggilan. Oke? Yang tipe headline panggilan. Secara spesifik, panggilan bisa kita targetkan ke market kita untuk menarik perhatian kita. Contoh nih, saya langsung ke contoh aja. Karena ini lebih gampang kalau dicontohin. Contoh nih. Oke, contoh. Pebisnis online. Apakah Anda melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam berbisnis? Jadi kayak kita seolah-olah menyerang orang-orang yang lagi berbisnis. Apakah Anda mengalami ataupun melakukan hal-hal ini? Itu membuat orang akhirnya berhenti. Sebentar. Ini ngebahas tentang kesalahan-kesalahan dalam bisnis. Akhirnya orang berhenti, memutuskan untuk membaca lebih dalam lagi. Nah, itulah kalimat-kalimat seperti inilah kalimat yang membuat alam bawah sadar manusia, titik kritisnya itu muncul, membuat akhirnya ingin mencari jawabannya. Apa ya jawabannya? Wah, pas banget nih kondisinya memang bisnis lagi turun. Nah, kita menyerang dari sisi emosinya si konsumen ataupun si orang yang ngebaca iklan kita dari sosial media maupun dari platform-platform beriklan lainnya. Oke, itu yang nomor 2, panggilan. Jadi contohnya adalah bisnis online atau Anda yang gaptek. Apakah Anda melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam kehidupan Anda sehingga akhirnya Anda takut untuk memulai bisnis? Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi kita bisa menyisipkan unsur pain, rasa takut atau fear, rasa takut kalau kesalahan-kesalahan nih, jangan sampai saya ngalamin. Ketika orang dibahas tentang yang ada kaitannya dengan kehidupannya mereka akan dengan secara sadar akan muncul protect untuk melindungi dirinya, melindungi, ini jangan sampai kejadian, jangan sampai kayak gini, jangan sampai nih, saya gaptek, saya jangan sampai ngelakuin kesalahan-kesalahan kayak gini. Makanya akhirnya mereka ngebaca isi dari headline yang tadi. Oke. Sesi absennya bisa dibantu stop dulu karena kita lagi sesi materi. Itu yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu tipe headline yang berita. Orang menyukai berita. Berita memiliki efek persuasi. Berita juga berpotensi untuk viral atau menyebar. Headline tipe ini sangat bermanfaat saat kita mengenalkan produk baru. Berarti ini bagus nih untuk produk-produk yang baru akan launching. Oke. Contoh nih. Ini contohnya bagus nih. Akhirnya ditemukan
cara langsing tanpa pantangan makan. Oh, itu contoh tuh. Cara langsing tanpa pantangan makan. Sekarang saya mau tanya, kalau khususnya Bapak Ibu teman-teman semua yang memang saat ini punya kendala ataupun masalah dengan berat badan ataupun dengan kelebihan berat badannya, kalau Anda baca headline kayak akhirnya, kan kayak sesuatu penemuan, akhirnya ditemukan cara langsing tanpa pantangan makan. Itu kan membuat, wah, langsing tapi nggak harus diet, wah, langsing tapi bisa mantang makan apaan aja. Itu kan sesuatu, wah nih, saya di satu sisinya untung, di satu sisi juga saya tidak mengkorbankan sisi suka makannya saya. Nah, itu kan membuat orang akhirnya tertarik untuk lanjut baca sampai selesai. Oh, ini satu lagi contoh. Mengenalkan. Ini saya contohin dari sisi Abdi. Mengenalkan, tanda seru. Madu terbaru untuk daya tahan tubuh atau membantu sistem kekebalan tubuh, yaitu Moringa Honey misalkan, atau Moringa ini kan konteksnya apa? Madu. Kalau kita contoh, wah, produk herbal terbaru, cara menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara yang sangat praktis, yaitu tinggal ditetes ke air atau ditetes langsung ke dalam mulut atau dikonsumsi langsung, praktis dan efeknya cepat. Itu kan membuat, wah, apa nih produknya? Wah, apa ya? Itu kan membuat orang akhirnya penasaran dan akhirnya akhirnya tertarik untuk lanjut. Oke. Saya mau tanya dulu, sinyal saya masih oke? Halo? Saya mau tahu apakah sinyal saya masih oke? Tes. Tes. Udah normal belum suara saya? Apakah sinyal saya masih oke? Tes. Halo? Apakah sudah normal lagi sinyalnya? Sudah jelas belum suara saya? Sudah oke? Boleh di kolom komentar aja. Sudah oke Mas, sudah oke gitu. Biar saya bisa lanjut. Sudah oke ya? Oke, sip. Oke, sudah clear. Sip, saya lanjut ya. Biar tidak terlalu panjang. Tadi terakhir saya dari tipe berita ya berarti ya. Oke, saya lanjut dulu. Tipe berita. Oh, di saya udah normal nih. Coba dicek gantian, kayak sinyal Bapak teman-teman ada yang sedikit ada gangguan. Oke, saya lanjut lagi. Yang nomor 3 tadi adalah berita. Contohnya, akhirnya ditemukan cara langsing tanpa pantangan makan. Oke. Contoh lain tadi yang saya contohin dari Essenzo. Mengenalkan produk herbal alami dari Essenzo yang praktis, caranya hanya konsumsi langsung dan juga diteteskan langsung ke air ataupun langsung ke langsung dengan mulut. Itu bisa. Wah, apa nih produknya? Kan orang akhirnya bertanya-tanya tuh. Oke. Itu yang nomor 3 berita. Sekarang yang nomor 4 tipe headline penawaran. Oke, tipe headline penawaran. Di stop dulu ya komennya. Udah oke. Di stop dulu. Headline tipe penawaran biasanya digunakan untuk produk-produk yang consumer goods atau makanan. Ini nggak akan saya perpanjang karena ini bisa. Sorry. Rumusnya adalah boleh dicatat rumusnya yang nomor 4 untuk penawaran. Rumusnya adalah promo spesial atau harga khusus plus keterbatasan. Promo spesial plus keterbatasan. Contoh, diskon
up to 59%. Hanya 3 hari. Itu contoh pertama. Contoh kedua, beli 1 gratis 1 untuk 5 pembeli pertama hari ini. Nah, itu salah satu contoh tipe penawaran. Jadi ada rumusnya. Rumusnya ada promo spesialnya apa, plus keterbatasan. Urgensinya apa? 1 hari kah? Cuma dalam 3 jam? Promo spesial free ongkir hari ini saja. Itu salah satu contoh headline penawaran. Oke? Sekarang yang kelima. Cerita. Wah, headline cerita biasanya digunakan untuk calon konsumen yang belum sadar akan kebutuhan suatu produk. Belum sadar akan kebutuhan suatu produk. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka akan kebutuhannya. Ini ada rumusnya lagi nih, pastikan dicatat ya. Oke. Rumusnya adalah cerita plus orang tercinta. Keluarga misalkan atau mungkin pasangan plus deritanya. Pain-nya apa? Derita atau pain. Contoh, manajer bank ternama terkena kanker. Hartanya ludes habis dalam 1 malam. Anak-anaknya jadi gelandangan dan terlantar. Nah, itu salah satu kalimat yang membuat orang akhirnya mungkin sangat empati, jadi ingin membaca lebih lengkap lagi kisahnya. Dari headline yang tadi satu penggalan kalimat itu akhirnya orang tertarik untuk membaca lebih lengkap. Contoh nih, gara-gara telat mengkonsumsi minuman herbal tes. Wah, ini muter lagi sinyalnya. Saya mau cek lagi sinyal saya sudah oke. Saya mau tes lagi. Sinyal saya gimana? Tes, cek. Saya mau tes lagi sinyalnya gimana? Apakah sudah oke? Normal ya? Suaranya sudah normal ya? Oke, sip. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Yang kelima. Ini rumusnya ada rumusnya. Rumusnya dicatat ya. Pertama, cerita plus orang tercinta plus derita. Itu rumusnya. Oke. Contohnya, manajer bank ternama terkena kanker. Hartanya ludes habis dalam semalam. Anak-anaknya jadi gelandangan dan terlantar. Nah, ketika kita membaca kalimat seperti itu, kan kita jadi tertarik kan? Wah, kisah selanjutnya apa ya? Jadi pengen nonton dan seterusnya sampai beres. Oke, itu contoh salah satu. Misalkan kalau Anda gunakan untuk promosi atau mungkin headline di postingan Anda gimana mas? Oke, contohnya nih. Kalau kita ngebahas tentang cerita. Akibat telat mengkonsumsi produk herbal Essenzo, uang yang dikeluarkan sudah jutaan dan kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik. Nah, itu contoh tuh. Itu bisa membuat karena telat mengkonsumsi Essenzo. Nah, orang kan bertanya, Essenzo itu apa? Kalau yang udah tahu, makin penasaran. Kalau yang belum tahu, itu akan akhirnya mencari tahu. Kan prinsipnya gitu. Orang kalau belum tahu, pengen tahu. Oke. Sudah normal ya? Saya mau lanjut lagi. Kalau ada yang oke. Oh, sinyal saya yang hilang mas. Oke, sip. Saya lanjut. Yang keenam, solusi. Headline solusi digunakan untuk menyasar calon konsumen yang sudah menyadari adanya masalah dan sedang mencari solusi untuk masalahnya. Rumus yang dapat digunakan. Solusi dari masalah. Ini rumusnya. Solusi dalam buka kurung dari masalah. Tes.
Halo, halo. Gimana sinyal saya sudah oke lagi?